Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurunisa, mahasiswa Universitas Islam Safiyah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Sebelumnya di sini saya akan memaparkan presentasi yang berjudul Konsep Teori Program Bimbingan dan Konseling. Yang pertama itu ada pengertian program bimbingan dan konseling. Setiap guru BK perlu membuat program bimbingan konseling, karena membuat program merupakan tugas pokok pertama guru BK. Menurut Praitno tahun 2000, program BK adalah suatu rencana kegiatan BK yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Program BK diartikan seperangkat kegiatan BK yang dirancang secara terencana, terorganisasi, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait-mengait untuk mencapai tujuan. Dalam Elni Yakub tahun 2009 menyebutkan, perencanaan program layanan BK adalah kegiatan membuat rencana pelayanan bimbingan dan konseling dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan karir, bimbingan sosial, dan juga bimbingan belajar. Lalu selanjutnya ada tujuan program bimbingan konseling. Yang pertama ada tujuan umum. Setelah para siswa memperoleh layanan BK di sekolah, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar para siswa dapat memperkembangkan pengertian dan pemahaman dirinya untuk mencapai kemajuan di sekolah. Yang kedua, agar siswa dapat memperkembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam meraih peluang dan memilih suatu kesempatan kerja tertentu, sesuai dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, agar siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang peluang dan kesempatan yang ada secara tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada tujuan khusus. Setelah siswa memperoleh layanan BK di sekolah, maka tujuan khusus yang ingin dicapai diantaranya: yang pertama, agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Yang kedua itu agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, termasuk lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya, baik itu menyangkut masalah pribadi, belajar, sosial, ataupun karir. Yang keempat, agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam bidang pendidikan dan dalam lapangan kerja secara tepat. Yang selanjutnya itu ada manfaat penyusunan program BK. Menurut Rahman Natwijaja dalam modul BK 2013 menjelaskan keuntungan penyusunan program BK. Yang pertama, memungkinkan para petugas bimbingan menghemat waktu, usaha, biaya dengan menghindarkan kesalahan-kesalahan dan usaha coba-coba yang tidak menguntungkan. Yang kedua, memungkinkan siswa untuk mendapatkan pelayanan bimbingan secara seimbang dan menyeluruh, baik penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dalam kesempatan ataupun dalam jenis pelayanan bimbingan yang diperlukan. Yang ketiga, memungkinkan setiap petugas mengetahui dan memahami perannya dan mengetahui bagaimana dan di mana mereka harus melakukan upaya secara tepat. Sementara, menurut Ahmad Juntika Nur Ihsan tahun 2005 mengemukakan manfaat menyusun program sebagai berikut. Yang pertama, adanya kejelasan arah pelaksanaan program bimbingan. Yang kedua, adanya kemudahan mengontrol dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan bimbingan yang dilakukan. Dan yang terakhir, terlaksananya program kegiatan bimbingan secara lancar, efisien, dan efektif. Selanjutnya ada unsur penyesuaian program BK. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling diharapkan memenuhi unsur-unsur dan persyaratan tertentu. Menurut Praitno tahun 1998, unsur-unsur yang harus diperhatikan dan menjadi isi program bimbingan dan konseling meliputi: yang pertama, ada kebutuhan siswa. Yang kedua, jumlah siswa yang dibimbing. Yang ketiga, kegiatan di dalam dan di luar jam belajar sekolah. Yang keempat, jenis bimbingan dan jenis layanan. Yang kelima, volume kegiatan bimbingan konseling. Dan yang terakhir, frekuensi layanan terhadap siswa. Selanjutnya ada syarat-syarat penyesuaian program BK. Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program BK adalah: yang pertama, berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya serta jenjang dan jenis pendidikannya.
Yang kedua, lengkap dan menyeluruh, yang artinya memuat segenap fungsi bimbingan. Kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang ketiga, sistematik, dalam arti program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi, serta dibagi-bagi secara logis. Yang keempat, terbuka dan luas, artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh. Dan yang terakhir, memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia. Selanjutnya ada tahap-tahap penyusunan program BK. Yang pertama itu ada tahap asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan merupakan keseluruhan kegiatan untuk mengumpulkan data pribadi siswa yang nantinya akan diolah sebagai panduan pembuatan program dalam rangka memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah siswa di sekolah. Kesimpulan dan saran-saran yang diambil pada studi kelayakan dipakai sebagai tolak ukur untuk menentukan program BK yang perlu dikembangkan di sekolah. Langkah-langkah asesmen kebutuhan. Yang pertama itu ada mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk penyusunan program. Data yang perlu diidentifikasi adalah tentang tugas-tugas perkembangan, permasalahan, dan prestasi siswa. Yang kedua, memilih instrumen pengukuran sesuai kebutuhan. Instrumen dapat dipilih berdasarkan kebutuhan kegiatan perencanaan program BK. Dan yang terakhir, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data hasil asesmen kebutuhan. Selanjutnya yang kedua itu mendapatkan dukungan dari kepala dan komite sekolah. Upaya untuk mendapatkan dukungan dari pihak sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti konsultasi, rapat koordinasi, sosialisasi, dan juga persuasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebelum menyusun program dan selama penyelenggaraan program bimbingan konseling. Yang ketiga, menetapkan dasar perencanaan program. Dasar perencanaan layanan didasarkan pada hasil asesmen kebutuhan peserta didik dan berdasar kepada landasan filosofi dan teoritis bimbingan dan konseling. Landasan filosofi dan teoritis dapat berisi tentang keunikan setiap peserta didik, sehingga harus mendapatkan pelayanan bimbingan konseling dengan penuh perhatian. Selain itu juga dapat berisi tentang bimbingan konseling. Selain itu juga dapat berisi tentang BK yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian itu merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau rencana program layanan dan satuan kegiatan pendukung atau rencana kegiatan pendukung pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua itu ada program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan. Selanjutnya itu yang ketiga ada program semesteran, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran dari program tahunan. Dan yang keempat itu ada program bulanan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran program semesteran. Dan yang terakhir ada program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Selanjutnya ada contoh program bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Fungsi layanan orientasi itu memberikan pemahaman bagi siswa supaya bisa mengenal lingkungan baru, termasuk lingkungan sekolah dan semua objek yang dipelajari, sekaligus mempermudah maupun memperlancar siswa dalam mengenal lingkungan baru. Layanan orientasi berjalan 2 kali per tahun, yaitu tiap awal semester. Tujuan layanan ini yaitu supaya para siswa bisa beradaptasi dengan lingkungan baru secara memadai. Fungsinya itu untuk mencegah juga pemahaman. Yang kedua ada layanan informasi. Layanan ini membantu para siswa agar bisa menerima maupun memahami semua informasi, termasuk informasi diri, sosial, belajar, berpikir, dan bergaul.
juga pendidikan lanjutan. Pemberian layanan informasi yaitu membantu supaya siswa bisa mempertimbangkan atau memutuskan suatu hal secara tepat tentang masalah pribadi, sosial, belajar, ataupun karir. Karena informasi yang diperoleh sudah cukup. Pemberian layanan informasi fungsinya adalah pencegahan dan pemahaman. Yang ketiga itu ada layanan pembelajaran. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah juga membantu supaya siswa bisa mengembangkan sikap dan punya kebiasaan belajar baik, sehingga siswa bisa menguasai materi belajar maupun penguasaan kompetensi cocok sesuai kemampuan dan kecepatan diri dalam berbagai aspek tujuan maupun kegiatan belajar lainnya. Layanan pembelajaran ini berperan untuk pengembangan. Dan yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini berfungsi supaya para siswa bisa mendapatkan penempatan juga penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, program studi, magang, kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat, potensi, minat, juga kondisi pribadi. Tujuannya supaya siswa bisa mengembangkan seluruh bakatnya, minatnya, juga potensi lainnya. Layanan penempatan dan penyaluran pada bimbingan dan konseling fungsinya adalah untuk pengembangan siswa. Yang kelima ada layanan penguasaan konten. Layanan ini adalah layanan yang sangat membantu siswa dalam menguasai sebuah konten, misalnya kompetensi tertentu ataupun kebiasaan yang sangat bermanfaat, sehingga menjadi pribadi dengan kemampuan yang lebih baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Yang keenam, layanan konseling perorangan. Layanan konseling dan bimbingan berikutnya yaitu layanan yang memungkinkan siswa memperoleh bimbingan langsung saat tatap muka per individu dengan bantuan guru ahli untuk membicarakan dan mencari solusi masalah agar perkembangan siswa lebih baik. Tujuan layanan konseling perorangan itu siswa bisa menyelesaikan masalah dan berfungsi sebagai pengentasan ataupun advokasi. Yang ketujuh ada layanan bimbingan kelompok. Layanan pada bagian bimbingan konseling ini membantu sejumlah siswa bersama-sama dalam kelompok untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang pokok bahasan. Tujuannya agar siswa lebih paham dan mampu berkembang secara sosial, sehingga tidak hanya menjadi seorang siswa yang memperoleh dukungan sosial, tetapi juga bisa mengembangkan kemampuan dalam kegiatan belajar, karir, juga mengambil keputusan dalam dinamika kelompok. Layanan ini fungsinya untuk pemahaman dan pengembangan siswa. Yang kedelapan, layanan konseling kelompok. Layanan konseling ini adalah layanan yang membantu para siswa termasuk anggota kelompok supaya mendapatkan peluang pembahasan dan juga pengentasan berbagai masalah pribadi dalam dinamika kelompok. Pembahasan masalah tersebut adalah untuk masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota. Fungsinya adalah untuk pengentasan dan juga advokasi. Yang kesembilan, layanan konsultasi. Layanan konsultasi yaitu layanan di mana para siswa bisa memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan berbagai cara yang perlu dilakukan supaya bisa menangani masalah atau kondisinya. Konsultasi pada program bimbingan konseling yaitu proses dalam bimbingan teknis bagi konselor, orang tua, konselor, dan administrator supaya bisa melakukan identifikasi dan juga perbaikan masalah. Selain itu, tujuannya adalah sebagai konseling atau psikoterapi karena konsultasi yang berjalan bukan merupakan layanan langsung untuk klien, tapi secara tidak langsung bisa memberikan layanan bagi klien dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Yang ke-10, layanan mediasi. Bagian terakhir tentang layanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu berupa layanan mediasi. Tujuannya adalah supaya siswa bisa menyelesaikan masalah, perselisihan, serta perbaikan hubungan antar siswa. Mediator dan layanan tersebut yaitu konselor. Selanjutnya yang terakhir ada layanan advokasi. Layanan advokasi merupakan salah satu fungsi bimbingan dan konseling. Untuk itu, fungsi advokasi dalam BK diwujudkan melalui layanan advokasi. Dalam Permendikbud nomor 81A disebutkan bahwa layanan advokasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter cerdas yang terpuji. Tujuan layanan advokasi
dalam BK, yaitu untuk mengentaskan klien dari suasana yang menghimpit dirinya karena hak-hak yang hendak dilaksanakan terhambat dan terkekang sehingga kehidupan dan perkembangannya khususnya dalam bidang pendidikan menjadi tidak lancar, terganggu atau terhambat atau bahkan terputus. Dengan layanan advokasi yang berhasil, klien akan kembali menikmati hak-haknya yang dengan demikian klien berada kembali dalam posisi pengembangan diri. Mungkin cukup sampai di sini pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.